Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Putri Aditria dan teman-teman saya. Saya Nurul Khairana Amin. Saya juga Naya Fatur. Dan saya Fikram. Jadi pada video kali ini kita akan menunjukkan cara instalasi sistem operasi Linux beserta perangkat input dan outputnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video tutorialnya. Sebelum melakukan instalasi Linux Ubuntu di VirtualBox, tentunya ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama, silakan install terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Seperti ini tampilan ketika sudah selesai diinstal. Kemudian, siapkan file ISO Linux Ubuntu yang ingin kita install. Di sini kami menggunakan Linux untuk versi 20, yaitu versi desktop 64 bit. Siapkan file ISO-nya seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menginstal di VirtualBox. Oke, kita akan langsung melakukan instalasi Linux aplikasi VirtualBox hingga tampilannya seperti ini. Kemudian silakan pilih New. Dan jika belum melakukan instalasi aplikasi VirtualBox, teman-teman bisa melihat video tutorial di YouTube. Selanjutnya, kita isikan nama virtual yang ingin kita buat sebagai contoh. Di sini saya isi Linux, kemudian Ubuntu, lalu tipe ini akan otomatis berubah ke Linux dan versi kita pilih yang 64 bit karena di sini kita menggunakan file ISO Lenovo Ubuntu yang versi 64 bit. Oke, ini dia 64 bit. Kemudian pilih next. Untuk memori, di sini memori utama itu 8 GB. Kita akan buat setengah dari memori utamanya itu 4 GB. Saya isi di sini untuk 4 GB, 4096. Oke, jangan sampai melewati tanda merah. Kemudian pilih next. Kemudian ini create. Kita pilih yang VHD agar nanti hasil akhir dari instalasinya berbentuk satu buah file PHD. Kita pilih yang PHD nomor 2. Kemudian kita next. Nah, ini file lokasi di mana kita ingin menyimpan file PHD. Nanti kita ubah lokasinya karena secara default itu tersimpan di partisi C. Kemudian folder user, kemudian folder VirtualBox VMS, dan masuk lagi ke folder Linux Ubuntu. Ini baru ada file PHD-nya, kita pindahkan, kita klik icon folder. Silakan masuk ke data di mana kita mau untuk mencarinya. Saya masukkan ke VirtualISO, kemudian saya klik save. Untuk harddisk ini space harddisk karena ini berbasis desktop atau tampilannya GUI. Ini mungkin membutuhkan sedikit lebih besar untuk space harddisknya. Oke, di sini saya buat 40 GB atau 80 cukup. Saya buat 40 GB ini cukup, kemudian pilih create. Sampai di sini belum selesai, kita akan memasukkan file ISO-nya terlebih dahulu. Untuk masukkan file ISO melalui tampilan di awal seperti ini, bisa klik VM-nya, kemudian pada storage silakan pilih optical drive, klik optical drive di sini. Oke, kita akan melakukan setting. Jadi kita masuk ke setting dulu, kita masukkan network. Ini kita pilih yang internal terlebih dahulu. Karena nanti jika virtualnya terkoneksi internet secara otomatis, maka nanti proses installnya akan memakan waktu yang lama. Oke, ini kita pilih internal terlebih dahulu, nanti bisa kita ubah kembali. Kemudian kita pilih lagi optical drive dan close this file. Kemudian silakan cari file ISO Linux Ubuntu-nya, diklik dan pilih open, nanti akan terpasang seperti ini. Oke, selanjutnya kita start. Oke, kita tunggu ini, kita close, kita besarkan tampilannya, kita besarkan lagi, pilih menu view, kemudian virtual screen kita buat di sini 150%. Nah,
Ini silakan disesuaikan sendiri ingin menggunakan yang berapa persen. Oke, ini notif kita close, tidak apa-apa, kita tunggu lagi, sedang checking disk. Baik, sudah muncul tampilan welcome, yaitu pilihan bahasa untuk melakukan instalasi. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa instalasinya, di mana di sini ada dua pilihan, try Ubuntu dan install Ubuntu. Nah, jadi sebelum melakukan install, kita bisa mencoba tampilan dari Ubuntunya. Oke, di mana di sini kita akan melakukan instalasi. Jadi kita pilih yang install Ubuntu. Oke, kita klik install Ubuntu. Kemudian di sini ada keyboard. Ini dibiarkan default, jangan diubah. Kita pilih continue, kemudian di sini masuk ke tampilan update and order software. Oke, untuk yang pertama ini normal instalasi, biarkan nanti proses instalasinya. Normal itu ada web browser, kemudian aplikasi lainnya yang secara default terinstall. Kemudian untuk order option di sini untuk download update-nya ini nonaktif karena virtualnya tidak terkoneksi internet. Jika ini diaktifkan atau terkoneksi internet, maka akan mengembangkan waktu yang cukup atau sedikit lama untuk proses instalasinya. Karena harus melakukan update terlebih dahulu secara online untuk instalasi aplikasi-aplikasi atau service pada Linux Ubuntu-nya. Nah, yang pilihan kedua ini bisa kita checklist. Ini tidak apa-apa, ini seperti drive di Linux Ubuntu. Oke, kita checklist yang ini, kemudian silakan pilih continue. Selanjutnya, instalasi tipe. Menghapus semua partisi yang ada, jadi kita pilih yang paling atas. Ada juga pilihan kedua jika ingin multi partisi. Biasanya kita pilih yang paling atas, langsung kita hapus karena virtual. Jadi kita hapus yang paling atas, kita akan membuat baru dan secara otomatis. Selanjutnya, pilih install now. Selanjutnya akan terbentuk dua partisi, dan ini akan membaca partisinya. Kemudian pilih continue. Selanjutnya, time zone. Klik Indonesia. Kemudian pilih continue. Selanjutnya isi nama masing-masing atau nama kita sendiri. Komputer name boleh kita ubah menjadi Linux. Username digunakan untuk login. Username tidak menggunakan spasi. Jika kita gunakan spasi, maka akan error. Kemudian buat password untuk login. Kemudian pilih continue. Proses install kita tunggu hingga selesai dan nanti akan melakukan restart virtualnya. Setelah instalasi komplit dan diminta untuk melakukan restart, kemudian klik Restart Now. Oke, jika muncul seperti ini, kita tekan enter. Ini kita tunggu proses loadingnya. Sambil menunggu loadingnya, kita pastikan file S Ubuntu-nya sudah dikeluarkan.
Nah, ini sudah dikeluarkan secara otomatis. Kita tunggu proses loadingnya lagi. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik tampilan dari user ini. Nah, selanjutnya silakan masukkan password yang sudah dibuat tadi ketika melakukan instalasi. Nah, tadi sudah kita buat passwordnya itu 1, kemudian kita enter. Oke, sekarang sudah muncul tampilan live update. Selanjutnya kita next. Oke, kita next. Kemudian klik done. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk aktivitasnya di sini. Jika ingin mencari aplikasi apa di sini, kita contohnya mau mencari aplikasi terminal, kita tinggal ketikkan terminal seperti ini. Kemudian ini Explorer, kita buka. Nah, ini tampilan Explorernya seperti ini. Oke, ini tampilan Explorer dari Linux Ubuntu-nya. Dan ini ada show aplikasi, kita klik. Nah, ini muncul aplikasi-aplikasi default yang terinstall di Linux Ubuntu-nya. Ini ada Office juga di sini. Di sini menggunakan LibreOffice. Nah, LibreOffice ini sama seperti Microsoft Office jika di Windows. Ada Mozilla Firefox, ini web browsernya. Kemudian Thunderbird, ini untuk email, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, oke, jadi bisa diekspor sendiri. Nah, untuk shutdownnya atau untuk mematikan dari Ubuntu ini, silakan klik di sebelah kanan, lalu klik power off atau logout, kemudian klik power off, kemudian pilih power off. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Jika ingin menjalankannya kembali, silakan diklik dan pilih start. Oke, mungkin hanya itu saja tutorial cara menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi cara instalasi mengenai sistem operasi Linux beserta perangkat input dan outputnya. Semoga video ini bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi